Halo teman-teman, berjumpa lagi kita di Q&A PR Remaja. Nah, hari ini ada saya, Kak Ruth, sama Kak Yongyong, dan Pak Jimmy. Kita pada hari ini akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Minta kesediaan Pak Jimmy untuk memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami mohon anugerah Tuhan sehingga segala hal yang kami pertanyakan dan kumpulkan dapat jawaban, sertai setiap remaja yang mendengar, biarlah apa yang dibahas juga jadi berkat. Tuhan sertai baik Yongyong maupun Ruth maupun hambamu, sertai sehingga kami menjadi berkat pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, berkait dengan tema kita, yaitu menyebut nama Tuhan, ya, hukum yang ketiga. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Pertanyaan yang pertama ya Pak, kalau misalnya orang sudah terlanjur untuk sembarangan bersumpah gitu, misalnya dalam hidupnya kita sebelum mendengar kemarin gitu, hidup masih sering-sering bersumpah sembarangan, terus udah janji, wah oke akan bertobat gitu. Tapi hal tersebut misalnya dikaitkan dengan Tuhan sebagai yang maha adil gitu. Kayak begini harusnya kan memang kena hukuman gitu Pak. Nah, terus kayak gimana kalau gitu Pak? Kalau gitu kan kita pastinya kena hukuman di dalam segala aspek. Kalau di surat Roma dibilang nggak ada seorang pun yang benar. Jadi tidak ada yang tidak melanggar Taurat. Justru ini pengertian yang perlu kita miliki ya, kita semua ini sudah berdosa. Jadi starting point-nya adalah kita ini dari pendosa lalu mau bertobat. Makanya kita dengar firman, makanya kita diberikan Taurat, diberikan firman, diberikan khotbah dan semuanya gitu. Jadi kita jadi sadar, wah saya orang berdosa. Lalu sudah tahu orang berdosa terus mau ngapain? Ya, belajar berubah. Nah, itu sebabnya kan di Taurat juga ada korban. Jadi waktu mereka dengar 10 hukum, waktu mereka dengar perintah Tuhan, mereka ya sama seperti kita semua langsung menyatakan, wah kalau gini saya salah dong. Ini mirip dengan kisahnya misalnya Raja Yosia, waktu dia minta Taurat dibacakan, begitu dibacakan dia kaget, terus dia langsung mengadakan pertobatan di seluruh kerajaan. Karena bukan cuma dia, tapi seluruh rakyat juga berdosa. Jadi raja berdosa, rakyat berdosa, semua berdosa, dan kita perlu pertobatan dari Tuhan. Nah, itu sebabnya korban itu sangat penting, karena kalau Taurat cuma memberikan ini yang nggak boleh, ini salah, ini berdosa, wah nggak ada harapan orang Israel bisa jadi umat Tuhan. Tapi setelah sadar, oh iya, oke, saya berdosa, terus Tuhan maukah terima saya, masih mau, ampuni saya, dan Tuhan mengatakan, mari datanglah, karena ada korban, dan korban itu kan kita tahu lambangnya Kristus. Jadi sama dengan kita sekarang, kita juga adalah pelanggar-pelanggar Taurat, pelanggar-pelanggar hukum Tuhan, dan Tuhan mau mengampuni kita untuk kita berubah. Tapi jangan cuma lihat, oh kalau begitu saya bisa luput dari hukuman ya. Ada penebusan, saya lepas dari hukuman. Bukan cuma itu ya, tapi lepas dari hukuman itu adalah anugerah Tuhan. Yang satu lagi anugerah Tuhan adalah kita juga lepas dari dosa itu. Dosa itu sebenarnya kan menghancurkan kita. Jadi ya kita belajar untuk jaga perkataan kita, belajar untuk jaga tindakan setelah kita tahu Tuhan mengampuni kita. Kira-kira begitu, Kak Ruth. Oke Pak, kalau Kak Yongyong ada tanggapan? Jadi penasaran Pak, kalau di zaman dulu itu kenapa pada akhirnya orang-orang mengikat suatu perjanjian pada akhirnya dengan sumpah ya Pak? Maksudnya Bapak kan bilang bahwa orang Israel itu dipanggil untuk jadi bangsanya Tuhan, jadi wakilnya Tuhan selama di dunia untuk memamerkan dan memperkenalkan Tuhan kepada bangsa-bangsa lain seharusnya. Oleh karena itu perkataannya, tindakannya, perilakunya semua kan harusnya mencerminkan dari Tuhan itu sendiri. Nah, lalu apa sih Pak yang kira-kira mendorong mereka itu di dalam suatu kondisi untuk pada akhirnya bersumpah atas nama Tuhan, sedangkan ya itu sih Pak. Sebelum dijawab, ini virtual background saya nggak terbalik. Apa Pak? Virtual background nggak terbalik. Sebentar Pak, saya coba balikin. Nggak, saya. Oh, enggak kok Pak. Oh, berarti sekarang udah lain. Biasanya harus terbalik. Oh. Oke, saya jawab. Nah, di dalam kerajaan Israel, orang Israel mesti belajar bahwa hakimnya itu Tuhan. Jadi hakimnya bukan cuma sekadar orang yang memimpin pengadilan misalnya.
Nah, jadi harus ada kasus-kasus di mana mereka bersumpah demi nama Tuhan. Ini mengakui bahwa yang akan dengar mereka, yang akan hakimi mereka itu Tuhan, bukan cuma orang biasa. Jadi sumpah itu berarti menarik Tuhan menjadi saksi atau menjadi yang mengamati bahwa apa yang saya katakan itu benar. Jadi saya bersumpah kepada orang lain, kepada Tuhan, di depan orang lain bahwa saya ini nggak salah, misalnya contoh ya di pengadilan. Misalnya ada saksi di pengadilan diminta sumpah. Apakah kamu bersumpah bahwa apa yang kamu lihat itu benar begini? Dan dia bersumpah demi Tuhan mengatakan, iya ini yang saya lihat. Itu yang dilakukan. Jadi ada pengadilan juga di dalam tradisi Israel dulu. Mirip dengan kita sekarang kan, pengadilan orang yang bersaksi atau orang yang ditanya itu harus disumpah dulu. Atau dalam kasus-kasus lain yang sangat serius, gitu. Orang disumpah supaya dia nggak bohong. Nah ini bukan berarti dia nggak bisa bohong, ya, masih bisa juga, dan itu hukumannya berat sekali kalau masih berani bohong di situ. Tapi yang mau ditekankan adalah bahwa di dalam situasi yang serius, misalnya pengadilan atau di dalam perjanjian yang sangat serius yang melibatkan negara, yang jadi hakim itu bukan negaranya, tapi Tuhan. Bukan Pak Hakim yang duduk di kursi, bukan raja yang sedang menghakimi, tapi di atas raja itu atau di atas hakim itu ada Tuhan. Nah, itu sebabnya orang bersumpah demi nama Tuhan menyatakan bahwa kami mengakui bahwa pemegang keadilan dan juga pemimpin tertinggi untuk memutuskan itu bukan hakim, bukan raja, tapi Tuhan. Gitu kira-kira. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau misalnya di zaman dulu itu bangsa Israel banyak melakukan hal itu, bagaimana dengan di zaman sekarang ya Pak? Apakah tindakan semacam demikian masih dibenarkan atau ada yang lain ya Pak teorinya? Masih di negara kita kan kalau misalnya orang dilantik jadi pejabat, dia harus disumpah dulu, diambil sumpahnya. Orang lulus kedokteran, diambil sumpah dokter. Dan ketika orang ada di pengadilan bersaksi atau ditanya-tanya, dia harus bersumpah dulu. Jadi tetap ada sumpah. Dan kita orang Kristen mengaku bahwa Tuhan kita lah yang paling tinggi, yang akan menghakimi. Nah, cuma ini nanti di hukum yang ke-9 ya, jangan bersaksi dusta, itu lebih ke situ. Nah, kalau perkataan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ini kasusnya bukan saya lagi disumpah, tapi saya lagi ngomong biasa. Ngomong biasa nggak usah pakai nama Tuhan untuk menyatakan seolah-olah ini peristiwa penting. Jadi kalau ada yang tanya, ini nasi goreng siapa yang makan misalnya, nggak usah pakai sumpah demi Tuhan, bukan saya yang makan. Karena ini bukan proses pengadilan yang negara terlibat, gitu kan. Cuma kalau kamu masih mesti ngomong sumpah segala, padahal harusnya ini situasi bukan perlu bersumpah karena nggak ada negara terlibat atau ada hakim terlibat, ya berarti kamu kurang dipercaya ngomongnya. Gitu. Sampai ngomong biasa pun seperti kurang cukup dalam kasus biasa. Jadi dalam kasus biasa ngomong biasa, dalam kasus perlu sumpah harus bersumpah begitu. Oke Pak, jelas Pak. Boleh lanjut ya Kak? Ini aku bacain pertanyaan dari teman-teman ya. Untuk siapa Kak? Apa? Kak Ruth atau siapa? Kak Ruth boleh ya bacain ya pertanyaan nomor 2. Oke. Kak Ruth. Oke, ini ngelapor. Oke. Pertanyaan berikutnya, kan kalau di dalam Yahudi dulu praktek menyebut nama Tuhan itu bisa sampai misalnya mencuci tangan kalau ingin menulis nama Tuhan gitu Pak, seserius itu dengan nama Tuhan, atau menggunakan nama Tuhan yang kan ada banyak macamnya gitu. Nah kalau menurut Bapak hal ini bagaimana Pak? Di dalam tradisi Yahudi itu kan ada perbedaan mana suci, mana tidak. Jadi memang ada perbedaan itu. Di bait suci itu suci, sedangkan di luarnya ya meskipun tetap milik Tuhan, tapi tidak menjadi tempat suci seperti bait suci. Lalu hal-hal yang berkait dengan bait suci, misalnya kitab suci ketika imam-imam atau ahli Taurat mau menyalin, ya ini juga berkait dengan hal-hal suci. Nah itu sebabnya ada praktek-praktek tertentu untuk menyatakan ini hal suci. Misalnya membasuh tangan, ini bukan supaya tangannya bebas virus COVID gitu, bukan. Cuma karena ini adalah benda suci, maka saya harus mempunyai ritual untuk menyucikan. Nah, itu pakai air. Nah, ini juga ritual, bukan benar-benar tangannya mesti steril supaya supaya perkamen atau kertas-kertas kunonya itu nggak kena penyakit, bukan ya. Ini cuma ritual.
Sorry, bukan cuma ya. Ini ritual. Nah, ritual itu berarti ada sesuatu yang sifatnya liturgi, ibadah. Berarti ini adalah tempat suci dan ini adalah aktivitas yang suci. Nah, di dalam perjanjian baru, Tuhan mengatakan bait sucinya bukan lagi bangunan itu loh, tapi wilayah sucinya sudah diperluas jadi seluruh bumi. Nah, kalau begitu kita mau ngapain pun harus pakai ritual, justru enggak. Gitu. Jadi ada bagian ritual itu penting, tapi bagian-bagian lain kita tidak perlu mengadakan ritual keagamaan lagi, meskipun semuanya itu adalah suci. Misalnya kalau kamu sedang nulis, lalu ada nulis nama Tuhan, gitu. Tuhan berkata, lalu kamu tulis di buku yang nggak perlu cuci tangan lagi. Ini praktek yang tidak dilakukan lagi, bukan karena kita tidak menghormati nama Tuhan, tapi karena kita tahu bahwa ritual untuk menyatakan saya sedang melakukan pekerjaan suci itu tidak diperlukan lagi di dalam kehidupan sehari-hari, karena kehidupan sehari-hari juga termasuk suci. Bukan karena kehidupan sehari-hari rendah justru. Jadi ini yang unik ya. Jadi ada pernyataan bahwa yang dulu cuma simbol, sekarang sudah kenyataan. Yang dulu adalah lambang, yang sekarang adalah hidup sehari-hari. Dulu ada lambang tentang Kristus, sekarang Kristus sudah datang dan kita hidup sebagai imam, sebagai orang-orang yang hidup di bumi yang sudah jadi tempat kudusnya Tuhan. Begitu kira-kira. Nyambung nggak? Nyambung Pak, nyambung. Berarti kayak lifting up justru kehidupan kita biasa sehari-hari gitu. Diangkat gitu, bukan ritual sucinya yang diremehkan terus dibuang, tapi kehidupan sehari-hari yang diangkat. Oke, baik. Berarti tuntutannya dalam tanda kutip jadi lebih tinggi dong, Pak? Ya, di satu sisi tuntutan lebih tinggi, di sisi lain ada kenikmatan bahwa Tuhan sudah terima kita tanpa ada ritual penyucian. Kita sudah disucikan. Seolah-olah gini ya, tindakan menyucikan itu dikerjakan sekali dan seterusnya oleh Kristus. Sehingga sekarang kita menghidupi kehidupan yang sudah disucikan. Tentu ada sakramen yang kita lakukan seperti perjamuan kudus dan juga baptisan. Ini sakramen, bukan lagi semacam ritual untuk kehidupan sehari-hari, tapi sakramen ini menjadi semacam ritual untuk menyatakan bahwa meskipun sekarang ini kita sudah diangkat oleh Tuhan dan sudah menikmati Tuhan, tapi belum final. Masih ada kondisi final nanti waktu Tuhan akan datang. Jadi Tuhan belum datang, maka tetap perlu ada ritual khusus yang menanti. Ritual itu kan menunggu. Jadi di dalam perjanjian lama ada ritual ibadah, ritual agama untuk nanti ada penggenapannya. Sekarang bagaimana? Ada juga. Makanya kita beribadah, kemudian kita perjamuan kudus, kita baptis untuk orang yang menyatakan percaya, karena suatu saat nanti Tuhan akan datang dan seluruh bumi benar-benar jadi miliknya. Tapi ritual ini tidak lagi dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari karena sudah mulai ada pernyataan Tuhan bahwa bait suci adalah tempat di mana orang percaya ada. Bahkan orang percaya itulah bait suci, karena Kristuslah bait suci yang sejati. Kira-kira begitu. Jelas, Pak. Ada tanggapan, Karut? Enggak ada sih. Kalau pertanyaan lagi cuma berarti kita menjalani kehidupan yang menanti. Udah hidup menanti. Udah hidup menanti dan ada yang sudah already. Jadi makanya kehidupan sehari-hari pun diangkat jadi kehidupan yang suci. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ada yang bertanya, Pak, kalau misalnya kita tidak jujur demi kebaikan kita, tidakkah itu benar misalnya di dalam firman Tuhan atau dalam urusan manusia? Maksudnya tidak jujur demi kebaikan kita tuh gimana? Tutupin gitu mungkin ya, Pak ya. Kayak misal dalam satu kasus khusus lagi bertemu dengan orang, terus orang mungkin agak licik atau sebagainya, mungkin punya intensi yang tercium agak mengarah ke yang buruk gitu, lalu kita berusaha untuk lebih ke menutup diri, dan mungkin kalau misalnya sampai suatu titik kita melebihi batas dari kejujuran, jadi kita masuk ke ranah ketidakjujuran gitu, dan itu untuk kebaikan kita sendiri, misal dalam hal bisnis atau dalam hal-hal tertentu gitu, Pak. Itu benar nggak sih, Pak, di dalam firman Tuhan? Kurang ngerti. Penjelasanmu lebih membingungkan dari. Atau mungkin ini kali ya, contohnya kayak Rahab berbohong. Gimana ya? Ya. Suara saya masuk nggak?
Ya misalnya kayak Rahab berbohong gitu, maksudnya orang tanya, di mana mata-mata dari Israel? Rahab bilang, udah pergi. Ini kan saya udah bahas juga bahwa itu bukan yang Tuhan ini ya, bukan yang Tuhan bilang nggak boleh. Jadi kita jangan legalis. Kadang-kadang kita mikir itu legalis, apa yang boleh, apa yang nggak. Bukan apa yang boleh, apa yang nggak. Cuma gimana kita mestinya hidup supaya kita mendapatkan kesenangan hidup bagi Tuhan. Dan kesenangan hidup bagi Tuhan berarti itu kita ngomongnya serius, kita bicara dengan tulus dari hati, nggak bohong, nggak pura-pura, nggak manipulasi orang, tidak berharap supaya orang dapat keburukan dari apa yang kita katakan, gitu, termasuk marah-marah. Kan? Kalau kita mengatakan makian, berarti kita berharap orang lain kena kutuk atau bagaimana, itu yang nggak boleh ada. Tuhan akan menghakimi kita dalam hal itu gitu. Tapi kasus Rahab itu lain. Kasus Rahab adalah dia mengatakan kalimat-kalimat untuk membela Tuhan atau melindungi umat Tuhan, melindungi mata-matanya Tuhan. Dan ini yang Tuhan lihat. Tuhan nggak lihat apa yang dia katakan itu sebagai kasus utama, gitu. Tapi Tuhan lihat apa yang dia mau sebagai kasus utama, yaitu dia mau Tuhan berkuasa di Kanaan. Jadi harap kita punya hikmat untuk ini ya. Jangan jadi orang yang cuma ngerti bagi dua, kemudian ini boleh, ini enggak, kemudian mana daftar boleh, mana daftar enggak, terus jadi kaget. Loh, ini kan harusnya di daftar enggak boleh, kenapa dibolehkan? Ini harusnya daftar boleh, kenapa enggak diperbolehkan? Hidup kayak gitu tuh hidup yang membosankan, hidup yang salah juga malah. Hidup yang benar itu hidup yang mempunyai ya, kecintaan kepada Tuhan dan ingin menjalankan apa yang Tuhan mau. Dan ingin menjalankan yang Tuhan mau ini membuat kita kadang melakukan hal yang salah karena kita nggak ngerti. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti kalau tujuan utama kita adalah hati yang mau mencintai Tuhan. Di dalam jenis-jenis etika itu ada 3 yang paling utama ya, namanya etika deontologis. Deontologis berarti kalau aturannya bilang begini ya jangan. Kalau aturannya bilang jangan ya jangan, aturannya bilang boleh ya boleh. Ada yang teleologis, yang penting tujuan. Tapi kita nggak mau jadi teleologis juga. Kita mau jadi orang yang mempunyai hati yang baik, hati yang diperkenan Tuhan, dan ya kadang-kadang salah di dalam bertindak. Tapi Tuhan melihat kesalahan bertindak itu sebagai satu kelemahan kita, tetapi kita punya hati yang baik yang mau memuliakan Tuhan, misalnya mau jadi berkat buat orang lain. Nah, itu sebabnya kalau ada kasus-kasus di mana kita mengatakan hal yang tidak benar, tetapi tujuan utama kita benar-benar untuk kebaikan orang lain, itu misalnya, ya Tuhan lihat tujuan itu lebih daripada Tuhan lihat kelemahan kita untuk menjalankan apa yang seharusnya. Dan lagi kalau Rahab bilang mata-mata ada di rumah saya, Tuhan akan hukum Rahab gitu, karena dia ternyata memihak kepada tentara musuh dan bukan kepada Tuhan. Jadi kalau kasus Rahab ada yang tafsirkan ini kan perang berarti dia harus berpihak, dan kalau berpihak berarti dia melakukan apapun untuk kemenangan satu pihak, dan dia berpihak ke Israel bukan ke Yeriko. Semoga ini yang dimaksud, karena pertanyaannya juga perlu ditafsir. Setiap pertanyaan yang perlu ditafsir adalah pertanyaan yang kurang akurat untuk dimengerti, jadi kadang-kadang jawabannya jadi kurang akurat juga. Oke, lanjut. Kak Ruth, koneksi Kak Ruth dan Kak Yongyong yang parah atau saya? Kayaknya masalah semua, Wak. Di saya juga kurang baik. Oh, oke. Lanjut bacain ya, Kak Ruth. Yang bacain kan? Ya, saya bacain. Ini Pak, jadi teman kita ini ada nonton satu channel YouTube dan dia mungkin temukan kebingungan gitu di sini. Saya bacain ya Pak, tapi mungkin agak saya rangkum aja deh. Jadi intinya di satu channel YouTube ini tuh dia ada satu coach olahraga habis timnya bertanding, lalu diinterview oleh para wartawan gitu. Terus kenapa bisa kalah dan sebagainya. Nah, tapi di seluruh interview ini dengan semua kekalahannya, si coach dari tim ini tuh malah bilang itu semua karena Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Karena nggak ada yang lepas dari kedaulatan Tuhan. Baik menang atau kalah kan harus diterima. Semuanya kan dari Tuhan. Kayak gitu. Nah, jadi para wartawan di sini singkatnya bertanya-tanya gitu loh. Bukannya karena si ini jelek, bukan karena si permainan ini kurang, bukan karena ini, bukan karena musuhnya begini dan begitu. Nah, lalu teman kita ini jadi bingung. Kan biasanya di dalam dunia pertandingan olahraga kayak gitu nggak sedikit ya orang yang sebut nama Tuhan gitu. Misal setelah dia menang, dia tunjuk-tunjuk ke atas dalam artian mengakui bahwa kemenangan ini dari Tuhan. Tapi habis itu juga penuh dengan kesombongan bertingkah,
atau kalah pun juga ya seperti coach contoh yang di sini itu menyangkutkan nama Tuhan di dalam segala jawabannya, Pak. Nah, pandangan Bapak terkait hal ini itu bagaimana ya, Pak? Apakah sebut nama Tuhan di dalam suatu pertandingan olahraga, keputusan pertandingan olahraga itu pada akhirnya akan menghujat atau memuliakan nama Tuhan? Perlu, memang nggak ada rekamannya, perlu dengar lagi kali bahannya. Jadi apa sih yang Tuhan bilang jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Yang pertama kan jangan memaki orang, itu benar-benar sesuatu yang parah gitu, nggak bisa kayak gitu. Kita marah lalu kita ngomong sembarangan, apalagi memaki pakai mengatakan Tuhan mengutuk lah atau mengatakan kata-kata buruk, nah itu pasti nggak boleh. Terus yang kedua adalah kita nggak boleh kita nggak boleh jadi orang yang nggak trustworthy, nggak bisa dipercaya. Kamu ngomong salah, janji nggak ditepati, mengatakan mau begini nggak lakukan, gitu kan. Nah ini kan bikin kita nggak dipercaya. Lalu kalau kita nggak dipercaya, kita ngapain? Kita pakai nama Tuhan kalau waktu kita lakukan hal yang benar. Biasanya saya bohong, kali ini nggak misalnya. Terus tahu dari mana kali ini kamu nggak bohong? Ya saya sekarang pakai nama Tuhan deh, nggak bisa. Kenapa kamu mesti pakai nama Tuhan segala di dalam kasus-kasus yang harusnya nggak usah pakai sumpah? Ya karena saya nggak dipercaya sih. Loh, kenapa kamu bisa nggak dipercaya? Ya keseringan bohongnya. Nah ini yang nggak boleh ya. Misalnya kamu janji, saya mau melakukan ini. Ya, lakukan dong sekuat mungkin. Waktu kamu mengatakan, saya nggak melakukan loh, saya benar-benar jujur. Orang bisa percaya karena kamu nggak pernah ngomong hal yang salah gitu. Yang kamu omongin jujur. Nah ini yang Tuhan mau. Makanya dia bilang jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau memuji Tuhan disebut menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, berarti kita nyanyi pun nggak boleh pakai nama Tuhan dong. Pujilah, nggak boleh sebut gitu kan. Nggak benar kayak gitu. Jadi kalau ada orang menang olahraga lalu bilang Tuhanlah pemberi kemenangan, itu bukan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan dong. Itu memuji nama Tuhan. Lalu kalau misalnya menang menyebut nama Tuhan, lalu kalau kalah gimana? Nah ini kita mesti ngerti dulu olahraga itu apa. Jadi olahraga itu ada bagian nggak di dalam kehendak Tuhan? Ada bagian di mana kita belajar untuk menaklukkan tantangan orang yang atletik atau orang yang ikut perlombaan olahraga mesti jaga badannya, dia mesti konsumsi makanan yang tepat, dia mesti olahraga tiap hari, dia mesti bentuk badannya, dia mesti bentuk endurance-nya, dia mesti bentuk VO max-nya, dan lain-lain. Jadi dia nggak bisa hidup sembarangan, itu pasti. Orang hidup sembarangan nggak bisa jadi atlet. Ini banyak anak remaja yang nonton, bagus gitu. Karena kalau kamu hidup sembarangan, kamu nggak bisa jadi seorang atlet loh. Nah, jadi mesti atur waktu, nggak boleh keseringan begadang. Terus gimana supaya nggak begadang? Kerjain tugas yang benar, pergunakan waktu yang baik, jangan bengong seharian, sudah bengong seharian, lalu begadang kerjain tugas, lalu atas nama tugas jadi kurang tidur, itu kan nggak tepat. Jadi kita belajar atur waktu, kita belajar atur kondisi badan, kita belajar menaklukkan tantangan, lalu kita dilombakan. Nah, kalau kita menang, kita mengatakan semua usaha saya untuk menjaga diri, menjaga badan, menjaga kekompakan, menjaga ketangkasan, menjaga atletisitas, dan lain-lain, itu anugerah Tuhan. Maka kita bilang, Tuhanlah pemberi kemenangan. Itu oke dong. Terus kalau kalah bagaimana? Jangan sembarangan, memang kalau kalah jangan bilang, oh Tuhan yang kasih kalah ya sudah. Tapi kekalahan juga jadi bagian dari ini kan, dari olahraga. Olahraga itu melatih kita bahwa untuk mencapai tujuan besar, kadang-kadang di tengah jalan kita dihantam dan kalah. Jadi atlet yang berhasil jadi atlet sejati itu bukan atlet yang nggak pernah kalah, tapi atlet yang melihat kekalahan dengan benar. Oh saya kalah, saya mesti berjuang lagi dan nggak jadi putus asa dan coba lagi gitu. Bukan pecundang. Pecundang itu lihat kekalahan langsung berhenti. Pecundang itu lihat satu kali kalah dia langsung mundur. Itu bedanya pecundang dengan orang kalah. Kalau di Amerika, di bahasa Inggris kan ada losing dan loser. Kamu itu losing atau kamu loser gitu. Kamu lagi kalah, ya sudah, kamu kalah, nggak apa-apa. Berikutnya bangkit lagi. Tapi kalau orang yang loser, pecundang, ya sekali kalah dia menyerah. Sudahlah, kapok, nggak mau lagi. Nah, ini banyak orang kayak begitu ya. Jangan kayak gini orang yang ikut video ini atau rekaman ini. Kamu nggak boleh jadi loser. Kalau kamu gagal di satu hal, bangkit dong, lalu perbaiki apa yang gagal, kemudian berjuang sampai berhasil. Tapi kalau sudah menyerah dan berhenti, ya itu namanya loser, bukan losing. Ini penting ya, karena olahraga mengajarkan kita begitu. Makanya baik buat anak remaja untuk olahraga. Saya udah nggak mungkin berolahraga lagi karena kondisi waktu dan juga kesempatan dan juga atletisitas. Tapi dari remaja saya sangat senang olahraga. Saya sangat senang bersaing di dalam hal olahraga. Yang paling saya suka sepak bola misalnya. Itu benar-benar mengubah hidup saya sih, mengubah dari cara makan, kemudian latihan, pagi-pagi udah bangun, jam 6 udah lari. Saya dulu seperti itu karena saya ingin bertanding dan ingin menang.
Nah, jadi ada hal-hal yang diajarkan oleh olahraga dan itu sangat baik. Dan kalau kita menang, itu bukan perkara simpel. Nggak ada orang menang kejuaraan dengan kehidupan yang rusak. Berarti dia sudah menata hidup dengan baik, dia punya bakat yang baik, dan dia mengatakan, Tuhanlah pemberi kemenangan. Itu bagus tentunya. Tapi ya sekali lagi, kalau kalah jangan salahkan Tuhan, tapi ya, ini bagian dari pembentukan Tuhan. Mari bangkit setelah kalah. Begitu kira-kira. Nah, karena pertanyaannya cukup panjang, jadi jawabannya juga cukup panjang. Pak, saya jadi kepikiran dulu di salah satu khotbah Bapak, tapi saya lupa yang di mana. Kalau nggak salah Bapak tuh ada ambil contoh ini. Kalau saya bilang kasus pertanyaan atau kasus cerita tadi itu jawaban dari si coach tersebut terlalu jauh sampai nggak relate, itu benar nggak ya Pak? Waktu itu Bapak Ya. kan kasih contoh ini kayak misal orang lagi bersedih ketika ada saudara atau kerabatnya meninggal gitu kan. Lalu ada orang yang lain yang mungkin mengaku dirinya percaya malah bilang, kenapa kamu bersedih? Kan udah ketemu dengan Tuhan. Kenapa kamu bersedih? Kan semuanya di dalam kehendak Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Sama nggak sih Pak kasusnya di dalam artian ini jawabannya sebenarnya nggak relate atau nggak kena, nggak terlalu general, terlalu besar gitu Pak. Kalau general ini contohnya dari Carl Truman kan, dia bilang kalau ada orang tanya, itu pohon di belakang rumahmu kenapa jatuh? Terus kita jawab karena gravitasi, ya itu kurang menjawab. Semua jatuh pasti karena gravitasi, cuma kan kita ingin jawaban yang lebih spesifik. Mengatakan kenapa kalah ya karena Tuhan, ini juga nggak benar. Maksudnya benar semua dalam ketetapan Tuhan, tapi kan bukan itu yang mau ditanya. Yang mau ditanya adalah apakah kamu perlu perbaiki strategi, atau kamu perlu perbaiki mentalitas bertanding, atau memang lawan lebih baik dan kamu mesti belajar terima. Kita udah kerja keras mati-matian, ada orang yang lebih baik, dan itu oke. Ini memang yang perlu dilakukan gitu, perlu kita membentuk diri dengan fakta itu. Ada orang lebih baik dari kita, lebih pintar dari kita, lebih jago dari kita, dan bersyukurlah. Itu oke. Itu mungkin jawaban dari saya. Jadi benar, hal yang terlalu global nggak menjawab apa-apa. Oke Pak. Dari saya buat pertanyaan yang ini cukup nih Pak. Dari Kak Rut sudah kembali. Harus pakai kabel biar internetnya stabil. Pakai kabel apa pakai apa? WiFi? Ya, akan menjawab setelah dia kembali. Pakai kabel kalau susah. Pakai apa? Ethernet cable. Oke, lanjut. Pak, tadi masih berkait Kak Yogyong bisa tolongin? Hilang nih. dengan pertanyaan. Yang ini tanggapan dari Kak Rut nih Pak. Oh, tanggapan. Jadi nggak bisa diganti ya? Iya Pak. Waduh, masalah. Gimana Kak Rut? Boleh dikirim di chat, nanti aku bantu bacain, atau lanjut dulu ke pertanyaan berikut kalau ada. kebetulan pertanyaan sudah habis Pak dari Oh, teman-teman oke. semua. Oke, Ruth sudah stabil. Ada yang mau ditanya atau ditambahkan? Sudah stabil gitu. Udah. Nah, mau nanya Pak mengenai kalau misalnya tadi kan dalam hal misalnya kemenangan atau apa. Tapi kalau misalnya dalam hal ketakutan kan ada orang yang pasti benar-benar kayak takut terus menyebut nama Tuhan, Tuhan tolong saya gitu. Atau misalnya kayak doa Bapak kami lah atau apa. Nah, kalau kayak gitu apakah Tuhan menganggap kita menghina namanya atau Itu kan doa pasti nggak masalah dong. Kalau doa nggak menyebut nama Tuhan kan aneh, berarti kita nggak kenal Tuhan. Doa mesti menyebut nama Tuhan. Jadi ya ini ya, kita benar-benar clear bahwa yang pertama, apa itu nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang pertama, jangan memaki. Yang kedua adalah jangan bohong. Selesai, gitu. Jangan disebar kemana-mana. Nah, terus pertanyaannya, kenapa jangan bohong berkait dengan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Karena orang yang suka bohong, untuk meyakinkan orang lain akan sebut nama Tuhan. Ini kasus yang akan terjadi. Gitu. Jadi waktu Tuhan bilang jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, bukan berarti jangan menyebut nama Tuhan.
Tapi artinya adalah sebutlah nama Tuhan di tempat yang proper, yang tepat. Tempat yang tepat itu di mana? Waktu berdoa, waktu kita memuji Dia, waktu kita bersumpah. Nanti di hukum ke-9 ada pengertian itu, dan itu yang mau ditekankan. Jadi bukan nggak boleh menyebut nama Tuhan. Makanya dua hal tadi itu jadi utama. Jangan memaki orang. Memaki orang berarti kita berharap hal yang buruk, dan hal yang buruk kadang-kadang pakai nama Tuhan kan. Biar Tuhan bikin hidupmu sengsara, misalnya, itu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan yang kedua, kita nggak trustworthy sehingga kita merasa perlu menyebut nama Tuhan. Jadi kalau doa pasti harus sebut nama Tuhan karena kita diizinkan untuk menyapa Dia dalam doa. Waktu ketakutan pasti boleh minta tolong ke Tuhan. Waktu kita bingung pasti boleh tanya Tuhan. Dan itu yang jadi indah ya, karena Kristus bawa kita untuk jadi anak-anaknya Tuhan. Dan memuji Tuhan tentu harus pakai nama Tuhan. Pak, saya jadi kepikiran, Pak, di Mazmur bukankah ada beberapa ayat yang Daud seolah-olah atau penulisnya itu tuliskan, misal Daud di dalam tekanan lalu dia menuliskan untuk atau berharap bahwa Tuhan akan menghukum si yang menekan berat dia dan sebagainya. Itu gimana ya, Pak? Ya itu benar, itu maksudnya hal-hal yang Daud nyatakan dengan benar. Mengharapkan orang lain hancur karena kesalahan mereka, itu kan mengharapkan keadilan Tuhan. Jadi oke dong, kita mengharapkan misalnya orang jahat hancur, itu kan demi keadilan Tuhan dinyatakan. Bukan cuma sesempit saya emosi, lain. Kita marah-marah sama teman, lalu maki-maki teman, lalu kita bilang saya kayak Daud bermazmur. Itu nggak tepat sama sekali ya. Kita bukan Daud yang sedang bermazmur, kita adalah orang yang sedang kepenuhan emosi, lalu nggak bisa kontrol diri, kemudian sembarangan ngomong. Lain dengan Daud loh. Daud dikejar-kejar misalnya sama orang jahat, atau ada tentaranya Saul yang bunuh para imam, karena para imam itu membantu Daud. Para imam nggak tahu kalau Daud dianggap penjahat, lalu dia dibunuh. Daud mengatakan, Tuhan, siapapun yang membunuh imam-imam itu, biarlah dia dikutuk oleh Tuhan, dia dihukum oleh Tuhan. Lain kan kasusnya kan? Apakah kita mengalami keadaan itu, misalnya ada pendeta-pendeta dibunuh, kemudian kita mengatakan kiranya yang bunuh itu dihukum oleh Tuhan. Lain dengan kita marah sama teman karena kalah main kelereng, atau marah sama orang tua karena kita minta kenaikan uang jajan nggak dikasih, lalu kita marah-marah. Nah, itu kan beda sekali kasusnya ya. Oke, Pak. Ngerti, Pak. Beda. Ada apa lagi, Karut? Nggak ada, udah itu aja. Dari saya juga sudah cukup nih, Pak. Oke. Oh ya, teman-teman. Jangan lupa, di tanggal berapa nih? Pak, saya izin share screen boleh, Pak? Ya. Boleh di-enable dulu, Ya, Pak? sebentar ya, perlu proses. Oke. Coba. Nah, sudah terlihat. Nah, teman-teman, bersyukur banget ya buat yang di Bandung nih terutama. Jadi di tanggal 15 April, hari Jumat, di Sudirman Grand Ballroom, jam 6:30 malam, kita bakal ikut sama-sama ada kebaktian Paskah yang dipimpin oleh Pendeta Dr. Stephen Tong. Dan buat teman-teman sekalian yang mau datang, boleh banget untuk datang, dan jangan lupa untuk mendaftar terlebih dahulu karena kita sekarang ini masih di dalam kondisi pandemi ya. Jadi protokol kesehatan semua harus ketat dan data juga harus ada dengan jelas. Oleh karena itu, teman-teman semua diundang buat datang sama-sama di acara ini dengan cara mendaftar di link di bawah ini, bit.ly/paskah-BDG 2022. Undang sebanyak-banyaknya orang, karena di kebaktian ini kita bakal sekali lagi sama-sama disegarkan akan apa arti Paskah, dan kita sekali lagi mari sama-sama memaknai kebangkitan Tuhan kita. Sama satu pengumuman lagi teman-teman, jadi nanti di tanggal 22 kita bakal sama-sama ada Paskah remaja, dan harusnya kan itu jadwal buat Q&A kan ya. Tapi di tanggal itu kita akan sama-sama adakan kebaktian Paskah buat remaja. Jadi tolong catat tanggalnya teman-teman, jangan sampai salah nanti di tanggal 22 bukan datang ke Zoom malah lihat ke YouTube, nggak akan ada di YouTube. Jadi dicatat tanggalnya dan diperhatiin.
Itu aja sih pengumuman buat hari ini. Dan untuk penutup Q&A PR remaja kita pada hari ini, boleh minta untuk Pak Jimmy tutup, Pak. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya apa yang kami sudah pelajari membuat kami makin mengerti menikmati hidup di dalam Tuhan. Pimpin kami supaya kami benar-benar tahu bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang diperkenan Tuhan. Biarlah keinginan untuk taat sama Tuhan dan juga kesenangan untuk taat menjadi bagian hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sampai bertemu di waktu selanjutnya. Di apa berikutnya berarti Paskah ya? Paskah, Pak, tanggal 22. Oke, sampai ketemu.